empat marga, yaitu Tubo, Tabangan, Tubona, dan Tubeleu. Manusianya masih sedikit Ternate pada saat itu. Ini awal masuk sirane nama pasti ke Ngomarua. Makin hari Ternate menjadi perhatian dunia. Sejalan dengan ditemukannya cengkeh oleh orang Cina dan diperdagangkan di Asia, Cina pada saat itu. Disitulah muncul kesadaran empat marga tadi bahwa perlu dibentuk sebuah lembaga untuk mengatur kehidupan masyarakat Kota Ternate yang pada saat itu mungkin masih sedikit. Maka dibentuklah lembaga adat yang namanya Kololano. Masih sederhana, masih bersifat kesepakatan untuk sama-sama mengatasi persoalan kemasyarakatan. Belum ditunjuk siapa yang akan menjadi sultan atau kolano. Sejalan dengan peristiwa-peristiwa historis atau perdagangan pada saat itu yang sudah mulai ramai Ternate dihuni oleh pendatang, mereka berempat bersepakat untuk menunjuk siapa yang akan memimpin lembaga adat ini. Saya menamakan lembaga adat Kekolanoan. Saya sementara bikin buku tentang sistem politik atau cara kerja pemerintahan Kesultanan Ternate, yang di situ saya tidak menyebut kesultanan, tapi saya lebih suka menyebut Kekolanoan. Sultan ini kita kenal baru orang Arab datang, yang kita tahu ini Kolano. Negerinya pun belum bernama Ternate, masih bernama Gabi, negeri Gabi. Sejalan dengan cerita yang berkembang, datang keturunan Rasulullah dari nisabnya Hasan ataupun Husain, kemudian turun ke bawah sampai ke Azmat Khan dan melahirkan seorang Syekh yang bernama Ja'far Shadiq. Datang kemari karena mungkin kedatangannya dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga masyarakat Kota Ternate pada saat itu kaget dan menganggap ini Kiki Amoy dulu, orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka dinikahkan, ceritanya mau bisa tahu, katanya dengan putri 7. Saya menghindar dari cerita itu karena itu hanya bersifat legenda. Saya lebih suka pakai logika saja. Beliau dinikahkan dengan salah satu putri dari penguasa Ternate pada saat itu yang bernama Siti Nursafa. Kemudian melahirkan 8 anak, 4 laki-laki, 4 perempuan. Disitulah kesepakatan dari 4 marga tadi dengan sebutan Jongon Dada Kadopo, Pangarengom Alamadiki, bahwa kekuasaan Kekolanoan Ternate diserahkan kepada keturunan Ja'farus Shadiq atau Ja'far Noh. Makanya di kita orang tidak ada mengenal sistem marga dalam pemilihan Sultan Ternate. Karena apa? Sudah sumpah mereka yang mengatakan Jongon Dada Kadopo, Pangarengom Alamadiki. Jadi 4 marga itulah yang menopang, tapi yang menjadi pemimpin adalah keturunan Rasulullah, yaitu dari nasabnya Ja'far Shadiq. Pada perkembangan selanjutnya, dan manusia tadi sudah semakin banyak, struktur adat itu pun berkembang, sehingga dibentuklah yang namanya Komisi Ngaruha. Kemudian dibentuk lagi setelah Ternate mengislamkan wilayah-wilayah luar, bukan menaklukkan atau menjajah, tapi mengislamkan wilayah-wilayah luar, dan meminta pada tokoh-tokoh mereka untuk menjadi pemangku adat di Kesultanan Ternate, Kekolanoan Gabi, sehingga dibentuklah Obato 18
Yang empat marga tadi kemudian berubah menjadi Falaraha sebagai penghargaan kepada mereka yang awalnya memang mereka layak berkuasa di Ternate. Falaraha kemudian dimasukkan ke dalam struktur Bobato 18 selaku pemimpin karena mereka orang asli. Dan di Bobato 18 sendiri banyak perwakilan-perwakilan yang merupakan orang luar yang menjadi pemangku adat Kepulauan Gapi. Karena itu perkembangan yang lebih lanjut dengan era zaman yang juga begitu mulai mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan pola tindak dari masyarakat dan juga para pemangku adat, banyak struktur yang dibentuk. Di wilayah luar sana dibentuk Sangaji, di wilayah luar juga dibentuk Salahaka. Tentu sejalan dengan perkembangan zaman, banyak juga struktur baru yang dibentuk, tidak mengurangi apa yang menjadi sumpah dari Sultan atau Kolano Gapi itu ketika melantik seseorang bahwa si Ubadi meakua, si Gunyira meakua, si Kurang meakua, si Dogo meakua, si Uwa meakua sekali-kali. Tidak mengurangi itu, tapi Kolano memiliki hak prerogatif untuk membentuk struktur baru dalam rangka memenuhi kebutuhan zaman. Kita tahu dulu Panjira Kadato tidak ada, Kapita Kadato tidak ada, tapi kemudian Kolano Aulia Haji Mudafar Shah merasa perlu untuk lebih menata keraton dengan mengangkat seseorang bertugas untuk menjaga keraton dengan mengangkat Panjira Kadato dan juga Kapita Kadato. Jadi perkembangan yang selalu terjadi, yang selalu dibicarakan di luar itu, sebagaimana orang-orang yang mengaku ahli sejarah, paham sekali, itu semua tidak menyadari bahwa dinamika Kesultanan Ternate sangat-sangat betul dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Itu orang sudah bisa lagi bertahan dengan zaman yang lampau. Makanya kemarin ketika dilakukan prosesi pemilihan, banyak orang yang mengatakan bahwa Falaraha yang berhak. Siapa bilang? Pada saat itu saja mereka berempat sudah menyatakan Jongon Dada Kadoko, Pangarengom Alamadiki. Sudah selesai untuk Falaraha itu, sudah selesai untuk Empat Klan, sudah diserahkan kepada Bobato 18. Jadi apa yang mau didengar di luar itu semua salah habis. Saya berguru kepada ayah saya 10 tahun untuk mendalami persoalan yang terkait dengan struktur pemerintahan Kesultanan Ternate. Bobato 18 memiliki kekuasaan untuk memilih dan tidak memilih. Sekali lagi saya katakan, Bobato 18 memiliki kekuasaan memilih dan tidak memilih, bahkan juga memberhentikan sultan atas permintaan rakyat. Dan pernah terjadi satu sultan memang diberhentikan oleh Bobato 18. Ini yang harus menjadi pegangan orang rakyat, paling khususkan Pak, pemahaman ini. Bahwa bukan sekelompok kecil orang yang memilih sultan, tapi masyarakat yang memilih sultan melalui orang perwakilan di kampung-kampung itu yang namanya Bobato Gapi. Disampaikan, dinaikkan kepada Heku dan Cim. Baru Heku dan Cim sampaikan kepada Bobato 18 untuk memilih dan tidak memilih. Sultan Muhammad Ali yang membangun keraton, putranya tidak menggantikan beliau. Putranya tidak menggantikan beliau. Jatuh pada saudaranya. Sampai ke saya ini. Dia terpotong pada Sultan Ilham Saza. Itu satu bukti bahwa lembaga sangat-sangat berkuasa di dalam mengatur kesultanan ini. Lembaga memiliki peran yang besar. Makanya di zaman saya ini kekuasaan lembaga saya kembalikan. Di zaman ayah saya kekuasaan di tangan ayah saya sendiri. Lembaga kurang berfungsi sampai ayah kesal. Bagaimana mesti kita? Habis ini bikin apa dah? Karena itu untuk saat ini semua penguasaan lembaga itu dikembalikan untuk dilaksanakan. Saya juga dengar pada orang. Memang keputusan akhir ada di tangan Kolano, tapi saya dengar orang punya saran dan pertimbangan yang ketat.
Bila mana orang bisaran dan pertemuan bilang aqua, ya aqua. Ini yang mesti dipahami. Bukan pemahaman sepotong-sepotong katanya sampai karena pemahaman yang sepotong-sepotong katanya kata Tete bilang sampai itu oknum yang nama Munir Tumagola bilang dia bisa jadi sultan. Itu karena terpaham. Sekali lagi kekuasaan marga adat di Ternate sudah diserahkan kepada Ahlul Bait Rasulullah dengan bahasa Jongon Dada Kadopo Pangarengom Alamadiki. Sudah selesai. Serahkan pada lembaga Bubato adatnya. Laksanakan tugas itu. Tidak bisa dipersoalkan. Saya katakan, semua orang yang bertanya kepada saya, mulai dari pemerintah, pejabat TNI Polri, saya bilang ke orang, pemilihan Sultan Ternate, kalau tidak ada gonjang-ganjing, itu bukan namanya pemilihan Sultan Ternate. Sekali lagi saya katakan di sini, pemilihan Sultan Ternate, kalau tidak ada gonjang-ganjing, itu bukan pemilihan Sultan Ternate. Setiap pemilihan Sultan Ternate pasti ada gonjang-ganjing. Pasti. Apa yang dialami ayah, dialami opa saya, Sultan Iskandar Muhammad Jabir, Aulia Jabir, juga yang di atas-atasnya. Bahkan Hidayatullah I sampai harus mengungsi ke Halmahera akibat pergolakan dari saudaranya sendiri yang dibantu oleh Portugis. Jadi tidak mengherankan, jangan dong bapak ibu-ibu dong heran nih keadaan di kesultanan ini ketika mau ada prosesi pemilihan. Pasti gonjang-ganjing, pasti ribut-ribut. Karena ada di kedong. Dan itu hal biasa. Makanya untuk yang sekarang saya minta kepada Bobato, kita orang susun dia di protap supaya jangan dimalu lagi di gonjang-ganjing. Susun DP aturan betul-betul sesuai dengan apa yang pernah orang alami. Pemilihan sultan yang paling mungkin kita orang jadikan referensi adalah pemilihan dari Sultan Iskandar Muhammad Jabir dan Sultan Haji Muda Farsa. Itu yang paling mungkin. Jangan berpatokan kayak 600 tahun lalu. So patokan ke 600 tahun lalu baru salah lagi. Tidak boleh. Jadi jangan heran. Insya Allah ke depan pasca kami tidak ada lagi gonjang-ganjing karena keputusan Bobato sudah final dan mengikat, dan keputusan itu juga akan diteruskan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah daerah, kota Ternate, provinsi, dan pemerintah pusat. Sehingga ke depan nanti walau kita ini sampai kapan untuk umur tidak tahu, tapi selepas ini insya Allah sudah tidak akan ada lagi gonjang-ganjing pemilihan Sultan Ternate. Tidak ada lagi. Yang paling penting ke depan kita orang sama-sama bangun ini kesultanan ini. Yang sempat agak dia tercolok sedikit, saya tak mau bilang dengan bahasa yang lebih. Tapi bukan berarti segalanya berhenti di situ. Semua harus dibangun dari awal lagi. Mulai ditata dari kampung-kampung lagi sampai ke pusat, sampai ke seluruh Halmahera. Saya berkonsentrasi di luar Ternate menata, dan alhamdulillah Allah ridha, kita orang berhasil menata di Halmahera, di Obi, di Gani, di Taliabu, Sanana. Setelah di luar selesai kami tata, baru ketong tata di dalam. Bagi saya Ternate tidak ada masalah. Ternate tidak punya masalah. Yang masalah di luar. Karena aset kesultanan ada di luar. Itu yang harus dipertahankan. Bicara kesultanan, bicara pemangku adat, pasti berbicara bagaimana mempertahankan peninggalan-peninggalan leluhur kita, termasuk aset-aset kesultanan berupa tanah dan lain-lain. Itu yang harus dipertahankan. Bukan duduk ke bawah terus mulai hal-hal, tidak. Saya dengan pemangku ini sudah sering berkunjung ke sana kemari dan orang bicara keras soal masalah-masalah hak adat. Ini yang perlu domba bapak ibu-ibu resapi jiwa sama satu meninga. Kalau anak wajib jualan turacin nih, kalau enak tego cuma 20 lagi biasa. Tapi kalau anak tego tuh meninga sejum. Jadi insya Allah ke depan saya mohon pada bala khusus kanu-kanu
seluruh kota Ternate dan juga rakyat di Afrika Juma. Mari kita sama-sama menata ulang. Jangan lihat ke belakang. Sementara ada gunanya lihat ke belakang. Jangan bernostalgia dengan hal-hal yang lalu. Masa depan lebih penting ketimbang masa yang lalu. Masa yang lalu jadikanlah sebagai pegangan untuk kita menata masa depan. Itu yang paling penting. Banyak urusan, banyak pekerjaan yang akan orang lakukan. Alhamdulillah hasil kerja kami Bubato dengan sahabat Kadis Perkim itu orang berangkat di Jakarta, ketemu dengan pejabat Kementerian PU, itu orang usulan untuk merevitalisasi keraton dengan wilayah sekitarnya, termasuk dermaga Dodoku Mari, bukan Dodoku Ali. Ya, Dodoku Mari, coba. Dodoku Mari, tidak ada Dodoku Ali. Coba. Itu disetujui, termasuk bangunan yang sekarang ini, yang kita orang ada sekarang ini juga akan dibangun dengan biaya pemerintah kota dan pemerintah pusat. Cuma saya minta yang di muka itu dibangun seperti keraton. Kepala suatu jangan bangun model rumah-rumah modern. Terada di ciri, mesti memiliki ciri khas. Nah ciri khas orang ini kuat, keraton. Bangun model di Kerato Ichi, bangun model di Kerato Ichi di TW, semua mirip keraton di depannya. Tentu akan dibangun juga pemecah ombak dan mengerti nama istilah uang. Tapi ini saya makanya ini anak mengerti. Swearing, uang yang pemecah ombak kayak gini. Insya Allah di atas tanggal 7 saya dengan Bubato Adat akan berangkat ke Jakarta menemui Wakil Presiden dalam rangka membangun pesantren di Halmahera. Yang nantinya pesantren itu akan menumbuh kembangkan saya punya rakyat di Halmahera, memberdayakan saya punya rakyat ya. Mereka sediakan segalanya, dari mulai tambak, udang, peternakan, tanian, perkebunan, yang semua dikelola rakyat. Hasilnya dibeli oleh mereka. Saya minta semua nenek doa-doa betul. Semoga perjuangannya ini tadi lurus, ini berhasil. Dulu pekerjaan ke depan yang menghadapinya dong, yang semua untuk bala khusus kan pengaruh bawa aja pengaruh raya dayat tuh bisa senang nanti di akhirat dan cari senang itu berbuat banyaklah untuk rakyat yang tuh bisa senang di akhirat. Saya minta doanya, bukan minta dukungan untuk saya jadi sultan tidak. Sultan dulu seorang Allah. Kalau saya bukan, mahkota akan tenggelam di kepala saya. Saya minta doa supaya kita orang dikuatkan. Saya, Johuku, Tulilamu, para letnan, Bubato 18 dikuatkan untuk menghadapi tantangan ke depan yang lebih keras. Setiap sultan akan menghadapi tantangan yang sangat keras. Tidak ada sultan yang tidak menghadapi tantangan yang sangat keras. Jauh Aulia Haji Muda Farsa, Muni Sulia, beliau punya tantangan kemarin. Muni lihat dan ikut berjuang bersama-sama pada saat itu. Kita orang semua. Saya dengan generasi muda Sultan Babula pada saat itu. Kita sama-sama berjuang. Begitu keras. Dan ke depan ini akan lebih keras dari itu. Tapi dengan nawa itu Volvino apa? Sepanjang rambut mahkota masih bertemu, jangan ditakut. Kalau dia sudah bertemu berketukan. Ini yang penting dari saya untuk saya sampaikan. Jangan lagi dengar gonjang-ganjing aneh-aneh. Cara perlu itu orang tata masa depan kesultanan ini. Itu orang tata baik-baik.
Insya Allah di bulan Maulid Nabi, Kesultanan Ternate akan membuat ritual salawat berantai, dimulai dari Kedaton sampai Ron Gunung. Kita orang bersalawat. Ini Bu Batu saya kasih ingat, mendekati bulan Idul Adha, mari tolong laksanakan zikir akbar. Tidak zikir berkumpul manusia di lapangan, tapi zikir di masjid. Pada hari dan jam yang sama, seluruh masjid di kota Ternate berzikir. Mari kita kasih kembali Ternate menjadi kota religius, karena kerajaan ini kerajaan Islam. Mon Sikodiho Doka Susila, kembalikan Ternate menjadi kota agamis, kota religius. Insya Allah, orang di generasi yang sekarang baru berumur begini, orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat religius, sehingga akan memperkuat generasi muda pada saat mereka sudah besar. Satu hal yang penting lagi saya ingatkan, mulai sekarang jangan lagi nguni jual itu tanah-tanah. Tidak boleh nguni jual, nguni keturunan yang akan datang kasihan. Tidak boleh jual. Siapapun yang mau kerjasama dengan nguni pilahan di sini, bikin kerjasama. Tapi untuk orang beli tidak boleh. Karena sebentar nanti kalau lahan itu sepunya orang, 30 tahun mendatang nguni mau masuk ke kebun situ dong usir. Saya sudah sampaikan di mana-mana ini. Di Galela saya sampaikan dengan keras. Bahkan pemerintah pun tidak boleh. Bukan tanah negara. Tidak ada tanah negara. Negara beli dulu, bebaskan, baru jadi tanah negara. Negara yang baru 76 tahun tidak boleh mengambil hak negara yang sudah 800 tahun, yang sekarang saat ini kita bergabung di dalam. Tapi saya ingatkan, kalau ngeni sayang Islam, jaga Indonesia. Karena Indonesia adalah sebuah keniscayaan Allah untuk dijaga oleh para sultan di Nusantara. Itu kewajiban orang untuk menjaga Indonesia. Jadi pengatu kira Doka Bantu ini cukup sahur. Mengirim ofatnya. Jangan pengatu lupa untuk dihukum akan senyinga. Jadi pengare sari Sinunako pengarena Bobato itu lama sah. Jadi pengaruh lain maaf kalau Bobato yang apa matengo me lupa nama ronga di. Mudah-mudahanImoy doa-doa mengarengong aku betul melaksanakan tugas. Karena sama Jugugu Kesultanan Ternate, Jugugu ne susira zaman Aulia Jabir, Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Imona ete Jugugu adi, Jugugu Herudin Tomagola, masa Perang Dunia Kedua. Sema hukum sosiu, nak kurai mana susira ke Lamu zaman Jo Aulia Haji Muda Persa. Sema hukum Sangaji, mantan dan Ramil. Sema Tuli Lamu, itulah. Sema Fajira Tulangara, sema di Kimlah Tamadi, sema Sangaji Tafamutu adi, Kimlah Tomaito, Kimlah Tomaito almarhum Mufa. Himo sebelum meninggal pesang Raima Batu, kalau himo aku asal mengofannya Suban Tomaito yang jadi. Lalu sema Letnan Alfiris, sema di Kapita Kahajo, Kapita Kahaklano, Kapita Tanah Raja. Insya Allah ke depan untuk dia di Kapita Tubuh Hukum.
Jadi di selatan juga akan sema Dabu Semarasi. Insyaallah. Sema Letnan Ngova. Coba. Sema di Jomayor. Coba. Mayor, ada om. Panyira Kadato. Coba. Ah, yang ke belakangnya Sohi. Lantan itu. Sohi Baba juga Sohi Adi. Oke Adi. Oh, Panyira Sangai sa di anak aku rai mah. Coba. Coba yo, plano. Panyira saling kita saling. Ya dan aku rai. Yang ini letnan ajudan. Jadi kalau mau kudahe harus mana? Ya. Letnan ajudan. Cuma kapita tungole ini kapita yang paling semangat. Himurai tapi semangat dulu. Semangat muda. Yang tentu yang saya tidak boleh lupa sahabat. Beliau inilah yang menggagas semuanya. Pak Sukarjan itu. Insya Allah. Saya akhir kata saya cuma mau sampaikan saya titip adik sahabat saya ini yang sama-sama selalu dalam perjuangan dengan saya, adik Jenul, untuk di 2024 mau dipilih lagi. Karena untuk 5 tahun saja Jenul belum mampu membela rakyat, mesti 10 tahun. Kalau 10 tahun lagi masih termampu, Jenul boleh tinggal di rumah lagi. Dari dulu saya selalu berjuang. Tentu deng sahabat-sahabat rumah itu cepat. Salah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai batu yang mau sampaikan, saya maaf kalau saya mau kata-kata yang kurang patah. Insyaallah atas syafaat junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan semua biro dan nama syafaat. Saya doa Allah Subhanahu wa taala siji bangun umur semua sehat walafiat apa-apa. Saya mau kepintaran yang luar biasa, membuktikan bahwa alternatif bagi orang pintar, dan juga semua rezeki itu maka hamadaha si mangolo adik. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.